Shalom saudara-saudari, apa kabarnya? Dan saya menyapa selalu di dalam kasih Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada atau apapun kondisi saudara, ingatlah dan selalu katakanlah bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan saya dan saudara. Dan pada saat ini, saya percaya kekuatan kita selalu berasal dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan. Karena hanya itulah yang membuat kita memiliki pengharapan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita saat ini sedang sibuk atau sedang santai, jangan tinggalkan kata-kata bijak atau perintah yang begitu bijak supaya hidup kita selalu bahagia. Taatilah dan lakukanlah apa yang sesuai dengan Alkitab katakan. Dan bersukacitalah selalu untuk mencintai, membaca kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bukan hanya untuk hari Minggu atau pada saat-saat ibadah saja, tetapi luangkan waktu saudara untuk selalu mencintai, dimulai dari membaca firman Tuhan, merenungkan dan menghidupinya. Tahukah saudara, hidupmu pasti bahagia. Karena kebahagiaan manusia bukan hanya berbicara harta, bukan hanya bicara tentang kedudukan, tetapi bagaimana kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, apapun keadaan kita. Dan tema firman Tuhan yang saya mau bagikan mengenai taatilah kata bijak dan jangan iri dengan orang berdosa. Kita akan belajar dari kitab Amsal. Tentu penulisnya adalah raja yang berhikmat, yaitu Raja Salomo. Sekalipun dia punya sisi yang salah di mata Tuhan, tetapi satu hal dia menyadari bahwa semuanya karena hikmat Tuhan. Karena takut akan Tuhan. Artinya mengasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita selalu awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu tidak terbatas. Tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan saat ini berikan hikmat, pengertian, dan kekuatan untuk mengalami, untuk menghidupi setiap kebenaran firman. Ada perintah, ada kata-kata bijak yang memiliki kuasa, memiliki otoritas, dan sanggup mengubah hidup kami. Yang dulunya tidak ada harapan, tapi saat ini berjalan dalam pengharapan. Itulah iman kami, percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang esa, Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami yang mendengar juga, dikuatkan iman kami, dimampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, atau saudara bisa menyimaknya dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 4 sampai ayat 21. Ayatnya memang cukup panjang dan saya ingin membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Apa saja kata-kata bijak dari seorang raja yang begitu berhikmat, bahkan dampaknya luar biasa. Satu hal yang dia lakukan adalah mengasihi Tuhan. Karena dari orang tuanya sudah cinta kepada Tuhan.
Demikian marilah kita semakin cinta kepada Tuhan. Amsal 23 ayat yang keempat. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Saudara, Tuhan tidak memarah atau memarahi kita. Tuhan tidak salahkan orang kaya. Tetapi yang dimaksud di ayat ini menunjukkan supaya kita orang-orang percaya di dalam Yesus jangan hanya motivasi kita atau hati kita melekat dengan kekayaan. Karena banyak orang mengejar kekayaan, akhirnya lupa Sang Pencipta. Bukankah hidup ini sementara? Bukankah hidup ini hanyalah seperti uap yang kelihatan tapi sebentar saja, lalu lenyap? Karena hidup bukan hanya sekedar di dunia, tetapi di kekekalan. Sekali lagi, Tuhan tidak memarahi kita, tidak menyalahkan kita untuk hidup kaya. Namun, biarlah kekayaan jangan sampai merusak masa depanmu, merusak karakter, sifatmu, sikapmu. Karena banyak orang yang memburu kekayaan, menghalalkan berbagai cara. Cara menipu, cara mencuri, rakus, serakah. Dan yang paling mengerikan lagi, lupa dengan Tuhan. Maka kekayaan kita berkata seperti usang, rusak, tidak ada manfaat. Tetapi justru hidup kita semakin lama semakin rusak. Mengapa? Karena mengejar kekayaan dengan cara yang salah. Maaf, dengan korupsi, dengan melakukan kejahatan, supaya puas orang lain sengsara, kita puas. Tidak demikian, saudara. Makanya Amsal ini berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Ayat 5, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Orang yang mengejar kekayaan dengan cara yang salah, apalagi tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa menyadari kasih Tuhan, maka sadar atau tidak sadar, kita sudah mulai dikuasai dengan namanya roh dunia, keduniawian. Barang siapa yang menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Kitab Yakobus. Jangan sampai kita menjadi orang yang terbawa arus dengan duniawi. Tidak mau kalah gengsi, sombong, angku, kikir, pelit. Itu adalah karakter-karakter yang bukanlah dari Tuhan. Nah, saudara, dikatakan kalau kita mengamat-amati, lenyaplah ia. Tiba-tiba ia bersayap. Maksudnya adalah tiba-tiba hilang begitu saja. Orang yang mengejar kekayaan dengan cara yang salah tidak akan puas. Apalagi kalau melakukannya dengan bermain judi. Tidak akan puas. Bukankah ada lagu dunia? Judi menjanjikan kekayaan. Judi menjanjikan pertolongan. Bohong. Iya, lagu Rhoma Irama. Itu sudah jelas. Kelihatannya membuat kita kaya. Kelihatannya membuat kita punya penghasilan. Tetapi lihat orang yang bermain judi, rusak hidupnya. Saudara, Tuhan
benci dosa. Tapi Tuhan mengasihi saudara. Berubahlah. Janganlah bersusah payah untuk jadi kaya dengan cara-cara yang salah. Dengan cara-cara setan. Atau roh kegelapan yang menguasai dunia ini. Manusia harus dekat dengan Tuhan. Saya harus dekat dengan Tuhan. Ayat 6. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan memakannya yang lezat. Nah, ini saudara, ayat ini tidak mempersalahkan orang yang menikmati kelezatan makanan. Tetapi tidak ada gunanya kalau kita makan orang atau makanan yang diberikan oleh orang yang kikir. Karena dari hatinya sudah salah. Orang kikir itu kan sederhananya orang pelit. Orang yang rakus. Orang yang ya hanya untuk kepuasan diri sendiri. Tapi memberi kepada orang lain dengan cara yang tidak baik. Tapi bagi kita, Tuhan mau hati kita bukan kikir. Murah hati. Karena Bapa di sorga adalah murah hati. Apa yang saudara korbankan dengan ketulusan, bukan dengan paksaan, saudara akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Melebihi dari segala apa yang kau berikan. Hati kita tulus. Ada roh Allah, roh kudus. Undanglah dia. Masuklah dalam hidupku. Katakan demikian. Supaya kita bisa memberi dengan murah hati. Ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah, saudara, belum baca ayatnya, saya sudah lebih dahulu mengatakannya. Orang yang kikir pasti tidak tulus hati. Saudara, bagian kita jangan memandang rupa. Seringkali manusia lalai. Lihat orang kaya dulu baru kita sungkan dengan dia. Jangan saudara, siapapun dia berharga di mata Tuhan. Jadi Alkitab ini, pembacaan firman Tuhan ini bukanlah teori. Tapi harus dipraktikkan. Harus dilakukan. Pasti hidup saudara bahagia. Jangan iri dengan orang berdosa. Kenapa ya orang berdosa hebat, sukses? Jangan saudara. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Saya lanjutkan di ayat 8. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan. Ya, ini adalah suatu kata kalimat yang memberikan kita pengertian, hikmat. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Tidak ada gunanya. Justru akan merusak hidup kita. Akan berakibat fatal. Dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan. Seperti tong kosong, nyaring bunyinya. Suara atau kata-kata yang keluar manis, tetapi hatinya busuk, hatinya pelit, hatinya kikir. Jangan ya saudara. Orang yang kikir itu bukan harus memiliki harta yang melimpah. Tidak. Tetapi ini soal hati manusia. Apakah hati manusia mau diubahkan, mau menabur yang baik, mau memberi yang baik? Bukan kikir, bukan pelit. Karena Bapa di sorga tidak pelit. Tuhan Yesus saja rela mati supaya kita tidak binasa, tidak dalam api neraka, hukuman yang kekal. Ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Iya.
Karena orang bebal sama dengan orang yang angkuh, sombong. Dia pasti meremehkan saudara. Sudahlah, bullshit. Bullshit katanya. Omong doang. Siapa sih? Kalau bahasa Jakarta bilang siapa sih loh? Siapa sih loh? Ya saudara. Jangan bicara dengan orang bebal. Jangan berbicara di telinga orang bebal karena mereka pasti menolak. Sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Tetapi yang paling indah adalah diri kita sendiri harus mengalami lebih dahulu. Diri kita sendiri harus setidaknya berubah. Maka engkau pasti berbahagia. Engkau pasti punya hati yang sukacita. Ayat 10. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Ayat 11. Karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama. Ini menunjukkan bahwa kita yang sudah berjanji jangan sampai membatalkan, jangan sampai menguasai dengan cara yang salah. Janji manis. Ya, dan memasuki ladang anak-anak yatim. Tahukah saudara, lawannya adalah Allah sendiri, Tuhan yang kita sembah. Artinya kita serakah. Karena mereka dikatakan, digambarkan seperti anak-anak yatim. Sepertinya tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan, tidak ada pembelaan. Tetapi justru Tuhan sendiri yang akan berperkara. Jangan egois. Jangan hanya sekedar janji, tetapi di balik janji, saudara merusaknya. Saudara mengingkarinya. Saudara mengambil hak orang. Itu tidak baik. Lawan saudara, kalau kita lakukan ini, Tuhan langsung. Kalau Tuhan sudah yang membela, wow, mengerikan saudara. Kita hanyalah debu tanah. Tidak akan kuat. Tidak akan mempan. Karena dia Allah yang supranatural. Ayat yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Terimalah. Saat ini kita baca firman. Terimalah dengan hati yang lapang. Hati yang tulus. Berdoalah. Undanglah Tuhan. Undanglah Roh Kudus. Roh Allah. Kalau saudara belum memahami siapa Roh Kudus. Dia Allah sendiri. Dia yang tanpa batas akan bersama dengan engkau. Sekalipun tidak dilihat dengan mata. Hatimu tulus, terbuka, lapang dada, besarkan kapasitas hatimu. Maka dia akan menerima kita. Dia akan datang. Dia akan menuntun kita lewat pembacaan firman. Karena pembacaan ini bukanlah seperti baca-bacaan teori atau baca-bacaan sejarah saja. Atau seperti baca koran atau majalah. Tidak. Tetapi perkataan ini hidup, berkuasa. Bukankah ini hebat? Melebihi dari segala-galanya. Kalau saudara mau bahagia, ikutilah kata-kata bijak ini. Perhatikanlah kata-kata bijak. Yang sudah menjadi teladan seperti Raja Salomo. Berhasil dalam hidupnya. Sukses dalam hidupnya. Saudara mau sukses? Saudara mau berhasil? Ikutilah kata-kata bijak ini.
Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Pengetahuan bukan sekedar duduk di bangku sekolah, di universitas. Memang itu penting. Tetapi yang dimaksud adalah firman-Nya, Alkitab. Ikutilah kata-kata pengetahuan. Ini awal, ini sumber, ini alfa dan omega, awal dan akhir. Tidak berbicara kurun waktu, tapi selama-lamanya akan tetap berlaku, berkuasa. Dalam kekekalan hanyalah firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, ikutilah firman Tuhan. Ayat yang ke-13, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Didiklah anakmu, didiklah generasi-generasi muda, didiklah anak-anakmu takut akan Tuhan. Artinya mengasihi Tuhan, mengawali hidupnya selalu dengan Tuhan. Karena dunia ini akan berusaha menarik manusia untuk rusak dengan cara pergaulan, dengan cara sistem-sistem media yang sekarang canggih. Maka dari itu banyak orang yang salah menggunakannya, menyalahgunakannya. Banyak orang yang moralnya rusak. Contoh, anak-anak remaja sudah rusak karena handphone. Handphone baik, tetapi dilakukannya dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang salah. Nah, saudara, jangan menolak didikan dari anakmu. Dan ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ada kalanya kita bisa memukul, tapi bukan karena kesetanan, tetapi sesuatu didikan. Karena barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Artinya kita memukul dengan kasih. Bagaimana sih memukul dengan kasih? Sekali-kali bisa, ya. Bukan dengan cara setan, tetapi mengajar kita supaya ketika kita menerima didikan, kita tidak anggap enteng didikan Tuhan. Tidak anggap enteng anak-anak terhadap orang tua. Lebih baik kita dididik dengan cara hal itu. Karena tahukah saudara, saya bersyukur punya orang tua yang memang cinta Tuhan. Waktu saya kecil saya selalu dipukul. Karena saya merasa saya bersalah. Saya tidak taat. Tapi saya justru bangga. Karena pukulan demi pukulan bukanlah membawa saya rusak, binasa. Memang dulu waktu kecil saya tidak mengerti apa-apa. Saya lawan orang tua. Tetapi waktu setelah saya sudah mulai dewasa, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, maka saya sadari bahwa pembentukan dari orang tua justru membawa saya kepada kebenaran, kepada tuntunan Tuhan. Coba kalau seandainya saya lembek saja, saya ditimang, dielus, saya dimanja, saya tidak bisa buat. Maka pasti besarnya saya pasti tidak seperti punya karakter yang kuat ketika menghadapi segala macam persoalan badai kehidupan. Tapi saya justru bersyukur atas didikan dari orang tua untuk semakin mengasihi Tuhan. Inilah firman-Nya. Didikan yang tepat adalah berasal dari Tuhan, firman Tuhan. Ayat yang ke-15. Ayat 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ya, seringkali didikan tidak selalu yang lembek saja. Ada kalanya didikan keras. Kalau kita lihat tentara-tentara di Indonesia, mereka
justru dididik dengan hal-hal tanda kutip keras. Supaya apa? Karakternya terbentuk. Emosinya bisa dikendalikan. Ketika tentara dibuang di mana saja, di hutan, di air, di tempat yang gelap atau sunyi, mereka tidak takut karena sudah dididik, sudah dibentuk, sudah diajar, sudah diproses. Demikian juga kalau kita mengikuti kata-kata bijak, perintah bijak ini, yaitu perintah dari pikiran Tuhan sendiri, maka engkau pasti bahagia. Sekalipun awalnya sakit, sekalipun awalnya tidak enak, sampai kapan? Lihatlah orang-orang yang sukses, lihatlah orang-orang yang berhasil. Mereka selalu diawali dengan perjalanan hidupnya yang berat, yang kelihatannya menyakitkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang melatih saudara dan saya. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan cepat ambil jalan pintas, apalagi jalanmu salah. Andalkanlah Tuhan, andalkanlah kuasa-Nya. Kekuatan kita hanyalah dari Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus. Alamilah secara pribadi, bukan teori. Nah, saudara, ayat 15, hai anakku, jika hatimu bijak, hatimu juga bersuka cita. Ya, hatimu bijak ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka engkau terima dengan tulus proses pembentukan Tuhan. Dan jangan lupa selalu andalkan Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk melewatinya dari segala persoalan demi persoalan. Mampukan saya Tuhan untuk menerapkan, mempraktekkan setiap pembacaan firman-Mu. Mampukan saya. Saudara pasti bersuka cita. Karena Alkitab sendiri yang mengatakan, hatimu bersuka cita. Ayat yang ke-16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Haleluya. Saudara, banyak orang yang mundur dari keyakinannya, dari imannya, karena melihat dunia ini. Sehingga selalu menyalahkan Tuhan. Selalu bertanya, Tuhan, bukankah saya sudah dekat dengan Tuhan? Bukankah saya sudah percaya, saya sudah setia? Tapi kenapa orang yang di luar sana tidak mengenal Tuhan, tidak mengasihi Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya aman-aman saja, tenang-tenang saja? Saudara, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan yang demikian. Tahukah saudara, sesuatu yang diproses, hasilnya akan indah. Pohon itu belum menjadi besar kalau tidak dimulai dari biji. Lalu dia bertumbuh di tanah yang subur, diproses dalam waktu yang cukup lama. Dan pada akhirnya bertumbuh dengan baik, memiliki daun ranting, dan berbuah dengan baik. Dan hasilnya ada buah yang manis, ranum, harum, dan banyak dinikmati orang. Demikian hidup kita, jangan cepat-cepat iri dengan orang-orang berdosa. Biarkanlah orang-orang berdosa. Bagian kita jangan ikuti sekalipun itu berat. Tuhan, kan saya masih muda. Atau Tuhan, saya kan masih manusia biasa. Ya, kita manusia biasa. Tetapi kalau ada rohmu, roh Tuhan, ada firman yang di dalam hidupmu, maka engkau tidak akan menuruti pergaulan-pergaulan yang buruk. Ingat, Tuhan benci dosa. Jangan bergaul dengan orang yang hidupnya melakukan dosa selalu. Jangan, saudara. Jangan iri dengan mereka, sekalipun kelihatannya mereka banyak uang, sekalipun mereka kelihatannya kaya raya. Jangan, saudara. Hati-hati, tinggalkan niatmu itu. Alkitab berkata, lihatlah, proses hidupmu akan membuat engkau tangguh, akan membuat engkau punya masa depan yang indah. Karakter kita
akan terbentuk. Sifat kita akan terbentuk. Sikap kita akan terbentuk. Jiwa kita akan menjadi kuat. Tidak mudah menyerah. Tidak mudah putus asa. Biarkan orang lain. Biarkan orang-orang berdosa. Jangan ikuti. Jangan berkumpul. Karena sangat berbahaya akan mempengaruhi hidup saudara. Tetapi jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah orang-orang berdosa. Jadilah saksi firman Tuhan, saksi Kristus, karena engkau miliki Kristus, engkau punya Kristus. Ayat 18 jelas, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan sudah garansi punya masa depan yang indah. Jangan iri dengan orang berdosa. Jangan iri dengan orang-orang dunia. Cintailah Tuhan, setialah kepada Tuhan. Berubahlah hidup. Pasti Tuhan akan tolong kau. Mungkin kau belum lihat, tapi Tuhan maha melihat. Tuhan tidak pernah berhutang bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencari Dia, melayani Tuhan. Ayat 19, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Amin. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Tunjukkanlah, nyatakanlah kepada orang lain kalau engkau ada di dalam Kristus. Ayat 20, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Ayat 21, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Janganlah engkau menjadi peminum anggur dan pelahap daging. Ya, hidupnya hanya boros saja, hidupnya hanya mabuk-mabukan saja, hidupnya hanya pesta pora saja. Lihat, kemiskinan pasti terjadi. Karena apa? Tidak ada lagi untuk beli sesuatu. Akhirnya dia melakukan kejahatan, dia mencuri hak orang lain. Ujung-ujungnya masuk penjara, ujung-ujungnya mati, ujung-ujungnya bisa saja sakit, menderita. Tapi bagian kita bukanlah menghakimi. Oh, langsung kita jas, langsung kita hakimi. Makanya sih, jangan. Bukan bagian kita. Tapi firman Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita. Jangan engkau ada di antara peminum anggur. Artinya orang yang mabuk-mabuk saja. Orang yang hidupnya tidak punya tujuan. Tidak punya arah. Ya, hanya foya-foya saja. Jangan, saudara. Kelihatannya memang asik, enak. Kelihatannya. Bukankah iblis itu bapa dari segala pendusta, penipu? Dan banyak orang ditipu, dijerat, dibelenggu, sadar atau tidak sadar. Dijerat oleh jaring roh-roh jahat. Kuasa kegelapan. Sehingga manusia hidup dalam kehancuran. Hancur semuanya. Dampaknya bisa ke keluarga. Yang punya anak bisa ke anak-anak. Bisa ke pekerjaan. Sangat rugi, saudara. Jangan sampai kita ada di dalamnya. Kalau saudara ada di situ, bertobat. Kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Asalkan kita datang dengan kesungguhan. Dengan hancur hati. Tuhan, tolong aku, ampuni aku. Lepaskan aku dari segala keinginan-keinginan daging ini. Yang merusak. Hanya foya-foya. Hanya hancurkan diri. Hancurkan masa depan. Apalagi masih muda. Jangan ikut-ikutan. Memang kelihatannya enak buat daging. Masih muda, gak apa-apalah. Jangan, saudara. Itu tipu daya iblis. Lihat nanti. Engkau pasti rugi. Engkau sendiri yang pasti sakit. Bukan orang lain, tapi dirimu sendiri yang akan sakit. Kalau Tuhan tegur dengan baik. Kalau Tuhan tegur dengan cacat atau apa, engkau menyesal. Dan tidak ada gunanya lagi untuk menyesal. Jadi sebelum terjadi, bertobat, kembali ke jalan Tuhan.
mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Saudara, bagian saya hanya mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti saya orang hebat, tidak. Saya juga harus belajar. Saya juga harus menjaga diri dari segala tipu daya setan, dari segala daya tarik dunia. Kita mengasihi orang-orang yang berdosa, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kita mengingatkan tugas kita, bersaksi buat mereka. Kalau mereka tolak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan dengan dia. Mari jadi saksi Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati, dan saya akhiri selalu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh diberkati, kami sungguh dikuatkan. Kami sungguh punya harapan. Ampuni kami kalau ada kami di bagian itu, Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang kikir, yang pelit. Kami tidak mau menjadi orang yang dibawa oleh daya tarik dunia. Dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong hamba. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus, kuasa-Mu nyata atas kami. Orang-orang yang menantikan Tuhan, mencari wajah Tuhan, tidak akan dipermalukan. Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau iri kepada orang-orang berdosa. Karena masa depan kami sungguh ada. Harapan kami tidak akan hilang. Terima kasih Tuhan. Kami klaim firman-Mu, janji-Mu, ya dan amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara pasti dikuatkan, diberkati. Dan juga jangan lupa selalu dukung channel ini dengan klik jempol atau tombol jempolnya. Saudara kalau diberkati silakan komen yang positif, komen yang membangun, atau komen yang diberkati, atau komen minta permohonan doa, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan firman Tuhan dari setiap channel saya, yaitu Call of Faith, supaya tidak ketinggalan berkat-berkat firman Tuhan. Dan jangan lupa share lewat handphone saudara ke banyak orang, agar banyak orang mengalami kasih Tuhan dan mengalami mujizat perubahan hidupnya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.